Pemerintah resek banget sih. Orang tahun kemarin aku nggak mudik, masa ya tahun sekarang dilarang. Enak aja. Tapi jangan bilang kalau aku bukan warga Indonesia. Aku kan bisa ngakalin. Kalau misalnya pas waktu lebaran aku nggak boleh, berarti ya sekarang aja aku mudiknya. Ya toh? Shalom Aleichem wabarakatuh Elohim Sam Adonai Yeshua HaMashiach Om Swastiastu. Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warobinna Yasu'u Al-Masih. Saat ini saya ingin membahas satu perkara yang menjadi kebiasaan warga negara Republik Indonesia, di mana ritual ini senantiasa dilakukan setiap tahun. Kalau misalnya di negeri Cina sana, negeri Panda, itu para penduduk perantauan kembali ke kampung halaman mereka setiap tahun baru Imlek. Sementara warga plus 62, mereka berusaha untuk pulang ke kampung halaman pada waktu hari raya Lebaran. Dan pada tanggal 26 Maret kemarin, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan satu keputusan. Check it out. 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya Ya, pemerintah mengambil keputusan itu karena adanya data. Data seperti apa itu? Data dan fakta bahwa kasus COVID-19 jumlahnya semakin membengkak setelah libur panjang. Sebagai contoh, pada libur panjang Idul Fitri tahun 2020 kemarin, itu ada peningkatan kasus sekitar 93% dan angka kematian yang melonjak hingga 66%. Pada akhir bulan Mei tahun 2020 itu ada 16.355 orang yang terjangkit virus COVID-19. Ini melonjak luar biasa daripada bulan sebelumnya, bulan April tahun 2020 yang hanya kasusnya hanya 8.590 kasus baru. Dan bukan hanya waktu Lebaran, hari libur raya lainnya juga. Tahun baru Islam misalnya, ada peningkatan jumlah kasus yang melonjak begitu drastis hingga 119% dan angka kematian yang melonjak hingga 57%. Hari raya berikutnya, salah satu hari besar juga, Hari Raya Maulid Nabi, itu melonjak kasusnya hingga 95% dan angka kematiannya melonjak juga 75%. Tapi warga Indonesia nggak mau belajar dari kasus itu. Lihat aja tuh beritanya. Dengan menggunakan kereta api mulai berdatangan dan memenuhi area ruang tunggu stasiun Senen Jakarta Pusat Senin pagi. jelang puasa karena kenapa nih, Mbak? Karena memang mudik di bulan Mei ini kan emang ditutup kan transportasi, jadi saya pulangnya lebih awal aja. Kenapa dipilih lebih awalnya? Karena biar bisa lebaran di kampung. Seperti di Bukannya patuh, warga negara berflower Nusantara ini, mereka itu ngakali gitu loh. Mereka mudik di awal supaya nggak kena larangan pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Ya kan, mereka memakai moda transportasi apa yang paling banyak itu favorit itu tentu aja moda transportasi pribadi, kemudian kereta api saat terbang. Kita menyayangkan sikap warga masyarakat tersebut.
Mengapa ya masyarakat bisa berbuat seperti itu? Menurut pakar epidemiolog UI, masyarakat berbuat seperti itu karena mereka tidak disiplin. Yang kedua, tentu saja dia terhadap vaksinasi yang sudah mereka lakukan, gitu kan. Mereka mengira bahwa oke, sudah divaksin berarti udah aman, boleh bebas berpergian. Dan di sisi lain, sosiolog UI berpendapat bahwa ini tak lebih dari fenomena kultural, jadi dari segi budaya, bahwa masyarakat menganggap bahwa yang namanya mudik itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, mengingat tahun kemarin mereka tidak bisa mudik tuh. Dan bahkan saya menemukan sendiri bahwa masih banyak kayaknya masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Itu hanyalah rekayasa dari penguasa elit global agar vaksinasi itu bisa dikomersialisasikan. Ini tentu merupakan PR yang sangat luar biasa, mengingat reaksi dari pemerintah itu terlihat lamban menurut saya. Karena baru beberapa hari setelah fenomena mudik ini berlangsung, pemerintah menyatakan melalui Satgas Covid bahwa mereka yang nekat mudik tanggal 6 nanti bisa dikenakan undang-undang kesehatan, di mana mereka bisa dikenakan denda dan penjara. Kemudian Ketua Satgas Covid juga mengatakan bahwa masyarakat mohon bersabar. Terus bisa mudik virtual. Ini juga telat. Harusnya dari awal gitu loh. Sejak pengumuman. Jadi ke depan, tahun depan itu untuk bila mau melarang mudik lagi di hari raya apapun, harus hari itu juga berlaku, mulai hari itu juga sampai selamanya bila perlu. Itu. Yang menarik lagi, Pak Imam Prasojo dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi, bahwa tracing itu dan pemeriksaan itu bukan hanya sebelum mereka berangkat, tetapi juga sesudah itu juga perlu dites lagi mereka benar-benar sehat apa enggak gitu ya. Jadi saya setuju jikalau mudik ini diselesaikan juga secara kultural, harus disosialisasikan melalui ulama, melalui orang-orang suka khotbah, ceramah, apapun agamanya, apapun keyakinannya, harus dikatakan bahwa sekarang ini boleh kok, nggak haram hukumnya untuk melakukan silaturahmi secara virtual. Itu harus disosialisasikan melalui khotbah, taraweh, segala macam. Ini ke depannya. Anehnya, kebijakan pemerintah pusat ini juga setengah-setengah gitu loh, karena Kakor Lantas Polri, mohon maaf ya sebelumnya ya Pak ya, saya itu kayak robot gitu loh. Pokoknya kalau perintahnya tanggal 6, ya udah tanggal 6. Kalau sebelum tanggal 6 boleh dong. Aduh, kacau. Kenapa? Kalian tuh niat nggak sih untuk mencegah pencegahan COVID ini? Kalau niat, menyatulah dengan keinginan dari Pak Presiden. Mestinya ya kalian bereaksi cepat gitu loh. Kalau misalnya masyarakat udah mudik sekarang, percepatlah persiapan itu. Buat barikade segera. Jangan nunggu tanggal 6 baru dibuat barikade. Meskipun kau bilang, lah kok konsekuen, kok masyarakat dilarang, lah ini demi kebaikan masyarakat juga kok. Itu loh. Ya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh Kakor Lantas Polri. Segera bentuk barikade, segera bentuk penyekatan. Sekarang juga, nggak perlu nunggu tanggal 6. Meskipun perintahnya tanggal 6. Pak Menteri Perhubungan, kemudian Pak Presiden mestinya juga akan memaklumi kok. Kalau misalnya tujuannya itu baik. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Kalau engkau nunggu sampai tanggal 6 dan sama sekali nggak ada lewat, kan sia-sia petugas itu berjaga-jaga.
Paling juga semakin sedikit kok yang tetap nekat untuk mudik kedua kalinya, ya toh. Itu mereka tentu juga akan siap dengan tes surat tes antigen, kemudian genus segala macam. Mereka pasti juga lebih siap. Sementara yang nakal-nakal yang lebih berpotensi nyebarin virus COVID udah duluan mereka keluar. Belum lagi kalau nggak salah loh ya, pemerintah daerah juga menyikapinya dengan santai kok kayaknya. Salah satu pakar juga mengatakan hanya ada 3 pemerintah provinsi di Pulau Jawa ini yang punya peraturan untuk mencegah orang mudik terkait dengan. Jangan tenang-tenang dong. Dan itu sekian, kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Ciao.